Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, berjumpa lagi dengan saya, Feni Purnawati, di channel pribadi saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi kepada sobat tentang materi bilangan berpangkat. Khususnya, kita akan membahas tentang sifat perkalian pada bilangan berpangkat. Berikut ini penjelasannya. Sebelum membahas materinya, ada baiknya sobat mengetahui terlebih dahulu peta konsep untuk materi perpangkatan dan bentuk akar. Dari gambar, sobat bisa melihat bahwa ada 1, 2, 3, 4, 5 submateri yang dibahas pada materi perpangkatan dan bentuk akar. Namun, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perkalian pada perpangkatan. Sifat operasi bilangan berpangkat, khususnya membahas tentang sifat perkalian bilangan berpangkat. Untuk perkalian bilangan berpangkat, yang bilangan pokoknya sama, berlaku sifat berikut. A pangkat M dikali A pangkat M nilainya akan sama dengan A pangkat M ditambah M, dengan A bilangan real dan M bilangan positif. A ini adalah bilangan pokok, sedangkan M dan N ini adalah pangkatnya. Jadi sobat cukup melihat bilangan pokoknya. Jika dia bernilai sama dan itu perkalian bilangan pangkat, maka sobat cukup menjumlahkan pangkatnya menjadi A pangkat M ditambah M. Amatilah tabel di bawah ini. Sobat bisa lihat di tabel ada 3 soal. Yang pertama, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Nah, jika kita uraikan, 3 pangkat 2 artinya 3 dikali dengan 3 sebanyak 2 kali. Maka hasilnya 3 kali 3. Kemudian dikali 3 pangkat 3. Artinya 3 dikali 3 sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Sehingga jika kita hitung, 3 itu berjumlah ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Artinya 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3 hasilnya akan sama saja dengan 3 pangkat 5. Sampai sini apakah sobat sudah mengerti? Kalau belum mengerti, kita lanjut ke contoh berikutnya. Di soal berikutnya, min 3 pangkat 2 kali min 3 pangkat 3. Langkah pertama, sobat cukup menjabarkan min 3 pangkat 2. Artinya apa? Artinya min 3 dikali dengan min 3 sebanyak 2 kali. 1, 2. Kemudian dikalikan dengan min 3-nya ada 3 kali. 1, 2, 3. Sehingga kalau kita hitung, min 3-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan, min 3 pangkat 2 dikali min 3 pangkat 3 hasilnya akan sama saja dengan min 3 pangkat 5. Sampai sini apakah sobat sudah mengerti? Kalau belum masih mengerti, kita masih ada satu soal lagi. Semoga setelah ini sobat sudah bisa paham ya. Berikutnya, ini variabel Y pangkat 5 dikalikan dengan variabel Y pangkat 2. Caranya sama, kita jabarkan. Y pangkat 5 artinya Y-nya ada 5 dikalikan dengan Y sebanyak 5 kali. 1,
2, 3, 4, 5. Kemudian dikalikan dengan Y pangkat 2. Berarti Y-nya ada 2 kali. 1, 2. Kalau kita hitung jumlahnya ada 7. Sehingga Y pangkat 5 dikalikan dengan Y pangkat 2 sama saja dengan Y pangkat 7. Artinya, dari percobaan 3 contoh soal di atas tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa A pangkat M dikalikan A pangkat M sama saja dengan A pangkat M ditambah M. Dengan catatan bahwa bilangan pokoknya harus sama. Sedangkan pangkatnya tidak mesti harus sama, bisa berbeda, bisa juga sama. Bilangan pokoknya ini ya. Bilangan pokoknya yang A ini. A adalah bilangan pokok. Berarti kalau di soal ini 3 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 3, bilangan pokoknya adalah 3. Pangkatnya 2 sama 3. Kalau yang ini bilangan pokoknya adalah min 3. Sama juga min 3, pangkatnya 2 dan 3. Kalau yang ini bilangan pokoknya adalah Y. Pangkatnya 5 dan 2. Bagaimana? Apakah sobat sampai sini sudah mengerti tentang sifat operasi perkalian pada perpangkatan dan cara menemukan rumus perkalian pangkat hingga menghasilkan kesimpulan bahwa A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N sama saja dengan A pangkat M tambah M. Jadi sobat cukup menghafalkan yang rumus yang ini ya, asal muasalnya dari percobaan di tabel berikut ini. Maka bisa seperti ini rumusnya. Paham? Kalau sudah, kita mulai ke pembahasan contoh soal. Di layar, sobat bisa melihat ada 6 soal yang akan dijelaskan satu persatu dengan menggunakan rumus yang sudah kita bahas tadi. Kita mulai pembahasannya. Soal nomor 1. 4 pangkat 3 dikalikan dengan 4 pangkat 2. Kita lihat, apakah bilangan pokoknya sama? Sama ya, yaitu 4. Pangkatnya 3 dan 2, tidak masalah kalau berbeda. Dengan menggunakan rumus yang sudah kita bahas tadi, kalau perkalian bilangan pangkat, maka caranya 4 dipangkatkan dengan 3 tambah 2. Hasilnya 4 pangkat 5. Sampai di sini sobat jawabnya sudah betul. Kalau misalkan mau dicari lagi hasilnya, boleh. 4 pangkat 5 artinya 4 kali 4 sebanyak 5. Itu hasilnya paling besar ya. Jadi boleh sampai sini, sampai 4 pangkat 5 sudah betul. Mau dijabarkan lagi sampai ke nilai tetapnya berapa, boleh. Soal nomor 2. 8 pangkat 2 dikalikan dengan 8 pangkat 5. Bilangan pokoknya sudah sama ya, yaitu 8. Pangkatnya ada 2 dan ada 5. Caranya, berarti pangkatnya kita jumlahkan. 8 dipangkatkan dengan 2 tambah 5. Hasilnya sama dengan 8 pangkat 7. Soal nomor 3. 12 pangkat 4 dikalikan dengan 12 pangkat 15. Caranya sama. 12 pangkat 4 tambah 15, hasilnya 12 pangkat 19. Sampai di sini apakah sobat sudah paham? Paham ya? Ini gampang kan? Cukup dijumlahkan saja pangkatnya. Ingat, bilangan pokoknya harus sama. Soal yang keempat, 15 pangkat 3 dikalikan dengan 15 pangkat 3. Oke, di soal ini coba lihat bilangan pokoknya sama, pangkatnya juga sama. Sobat jangan bingung ya, meskipun bilangan ini memiliki pangkat yang sama, tidak masalah, asalkan bilangan pokoknya harus sama.
Jadi tetap masih berlaku rumus sifat perkalian bilangan pangkat tadi, yaitu pangkatnya kita jumlahkan, hasilnya 15 pangkat 6. Oke, jadi sifat perkalian bilangan pangkat ini berlaku jika bilangan pokoknya sama, sedangkan pangkatnya tidak masalah jika dia mau sama ataupun berbeda. Soal kelima, 20 pangkat 10 kali 20 pangkat 8. Bilangan pokoknya sama ya, pangkatnya beda, ada 10 ada 8. Berarti kita jumlahkan pangkatnya menjadi 20 pangkat 18. Dari mana? Dari 20 pangkat 10 tambah 8. Nah, soal ke-6 agak berbeda. 100 kali 1000. Oke, di sini ada dua cara. Sobat mau menghitungnya secara langsung, boleh. Tapi, kalau sobat mau mengubahnya menjadi bilangan pangkat, biar lebih gampang, juga boleh. Karena di sini kita belajar tentang bilangan pangkat, maka kita akan pakai cara yang kedua, yaitu kita ubah dulu menjadi bilangan pangkat soal ini. 100 sama saja dengan 10 pangkat 2. 1000 sama saja dengan 10 pangkat 3, karena nolnya ada 3 ya. Nah, berlaku sifat perkalian bilangan pangkat, karena bilangan pokoknya sama, yaitu 10. Berarti makanya kita jumlahkan 10 pangkat 2 tambah 3, hasilnya 10 pangkat 5. 10 pangkat 5 berapa hasilnya? Kalau kita jabarkan, yaitu 100.000 ya. 10 pangkat 5 sama dengan 100.000. Jadi nomor 6 ini ada dua cara. Sobat mau hitung secara langsung juga boleh, atau mau diubah dulu ke bilangan pangkat juga boleh. Saran saya, jika sobat menemukan soal bilangan yang besar, nolnya terlalu banyak, misalkan 10M atau 100M, itu nolnya kan banyak. Kalau sobat mau menghitungnya secara manual kan pusing melihat nolnya banyak. Jadi saran saya, untuk bilangan yang besar, nolnya jumlahnya banyak, kita ubah dulu menjadi bilangan pangkat agar lebih sederhana dan gampang dihitungnya. Di sini paham? Nah, lalu jika ada soal 4 pangkat 3 dikalikan 6 pangkat 8, apakah berlaku cara yang sama? Jadi sudah saya jelaskan ya. Untuk membahas soal ini, kita lihat dulu bilangan pokoknya apakah sama. Di sini ada 4, ini ada 6. Beda ya, berarti tidak berlaku sifat perkalian bilangan pangkat tadi. Kalau kita uraikan seperti ini, 4 pangkat 3 artinya 4 kali 4 sebanyak 3 kali. 6 pangkat 8, 6-nya dikali dengan 6 sebanyak 8 kali. Di sini kita tidak bisa mengelompokkan. Karena apa? Karena angkanya berbeda. Sininya 4, sininya 6. Sehingga jika sobat menemukan soal bilangan pokoknya berbeda, maka rumus sifat perkalian bilangan pangkat tadi itu tidak berlaku ya, meskipun pangkatnya sama. Oke, paham? Di sini ada 5 soal latihan yang sobat bisa kerjakan di rumah untuk mengasah kemampuan sobat dalam memahami materi tentang sifat perkalian bilangan pangkat. Oke, terima kasih untuk sobat yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa membantu sobat buat belajar lebih paham tentang materi sifat perkalian bilangan pangkat. Selamat belajar sobat, jangan lupa like video ini dan subscribe channelnya ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam guru.